Halo semuanya. Siapa di sini yang masih ngerasa investasi itu urusan nanti-nanti aja? Atau berpikir, masih muda ini, boleh dong pakai gaji buat nikmatin hidup? Nah, kalau kalian salah satunya, coba deh pikirin lagi. Karena faktanya, menunda investasi itu bisa bikin kalian kehilangan banyak kesempatan berharga di masa depan. Dan di video kali ini, kita bakal ngomongin soal deretan kerugian yang bakal kalian hadapi kalau nggak mulai investasi dari sekarang. Let's go, kita bahas. Kerugian yang pertama yaitu kehilangan potensi compound interest. Salah satu keuntungan invest sejak dini itu adalah efek dari compound interest ya, atau bunga yang berbunga. Secara sederhana, ini berarti uang yang kita investasikan itu akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Nggak hanya karena modal awal, tapi juga dari hasil bunga yang dihasilkan. Ketika bunga terus berlipat-lipat setiap tahun, nilai investasi kalian semakin lama semakin besar, tanpa perlu repot nambah uang lagi. Nah, kalau kalian menunda investasi, efek compound interest ini jadi berkurang karena nggak punya cukup waktu untuk berkembang secara maksimal. Misalnya, kalian punya 1 juta di usia 20 tahun, dan investasikan dengan bunga 10% per tahun. Dalam 20 tahun, uang itu bisa tumbuh jadi sekitar 6,7 juta. Kalau kalian baru mulai di usia 30-an atau bahkan 40-an, jelas jumlah ini nggak akan sama karena waktu kalian untuk compound interest itu kan lebih singkat. Kayak kata salah satu orang terkaya di dunia yang sukses jadi kaya lewat investasi, Warren Buffett. Time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre. Dengan kata lain, semakin lama waktu investasi kalian, maka semakin besar juga keuntungannya. Investasi yang dimulai lebih awal itu akan berteman dengan waktu. Jadi, hasilnya bisa maksimal tanpa perlu usaha besar terus-menerus. Bayangin nih, misalnya kalian punya kebiasaan nyisihin 500.000 per bulan di usia 20-an untuk diinvestasikan. Nah, dengan bunga rata-rata 10% per tahun, dalam waktu 30 tahun, uang itu bisa berkembang jadi sekitar 1,1 miliar. Tapi, kalau kalian baru mulai invest di usia 40, hasilnya jauh lebih kecil karena waktu berkembangnya lebih pendek. Jadi, dengan mulai lebih awal, kalian memberikan kesempatan buat uang kalian sendiri itu untuk tumbuh besar di masa depan. Bahkan untuk tujuan jangka panjang kayak misalnya beli rumah atau pensiun dengan nyaman. Next, kerugian yang kedua, sulit mencapai financial goals. Financial goals atau tujuan finansial itu misalnya kayak beli rumah, dana pendidikan anak, atau pensiun yang nyaman gitu ya. Itu bukan hal yang gampang untuk dicapai, kita semua tahu itu. Nah, kalau kalian cuma mengandalkan tabungan, mungkin bisa. Tapi prosesnya bakal lama banget, karena nilai uang kan terus turun kena inflasi. Investasi membuat uang kalian berkembang dalam tanda kutip, dan nilainya nggak terkikis oleh inflasi. Jadi peluang untuk mencapai financial goals ini jadi lebih realistis dan gak terlalu memberatkan keuangan kalian. Bayangkan inflasi itu kayak harga barang yang semakin mahal setiap tahun. Kalau kalian cuma menabung tanpa invest, uang yang kalian kumpulkan lama-lama nilainya turun karena harga barang-barang kan naik. Nah, investasi bikin nilai uang kalian tetap mengikuti kenaikan harga, jadi gak ngap-ngapan untuk mencapai target finansial di masa depan. Investasi akan membuat kalian jadi lebih fokus mencapai tujuan besar tanpa harus hidup konsumtif demi gaya hidup. Jadi, memulai investasi itu artinya kalian lebih serius mencapai financial goals kalian tanpa perlu mengorbankan kualitas hidup di masa depan nanti. Misalnya, kalian punya cita-cita untuk beli rumah di usia 30-an. Kalau kalian mulai menabung dan investasi sejak awal usia 20-an, dan konsisten tentunya, kalian bisa mencapai financial goals ini tepat waktu. Tapi sebaliknya, kalau kalian menunda-nunda investasi sampai usia 30-an, kemungkinan besar kalian harus bekerja ekstra keras atau bahkan menambah utang demi mewujudkan impian itu. Dengan investasi sejak dini, kalian lebih punya peluang untuk mencapai tujuan tanpa harus kerja mati-matian atau ngutang sana-sini. Lanjut, kerugian yang ketiga, terpaksa bekerja lebih lama. Salah satu tujuan penting investasi itu adalah punya tabungan yang cukup untuk masa pensiun. Jadi ketika udah tua nanti, kalian bisa santai tanpa perlu khawatir soal uang. Nah, kalau kalian nggak mulai investasi dari sejak masih muda, sejak dini, persiapan pensiun itu bakal kurang. Hasilnya,
Kalian mungkin harus bekerja lebih lama sampai usia tua, lebih dari usia pensiun pada umumnya. Padahal mungkin fisik udah nggak sekuat dulu. Nah, investasi yang dimulai lebih awal akan lebih ringan karena kalian punya waktu lama untuk ngumpulin dana pensiun. Dan keuntungannya juga lebih besar karena efek compound interest tadi. Kalau kalian mulainya telat, artinya kalian harus investasi lebih besar atau siap bekerja lebih lama antara dua itu. Yang pastinya nggak enak kalau misalkan udah usia lanjut. Jadi artinya waktu adalah teman kalian dalam berinvestasi. Semakin cepat kalian mulai, semakin untung. Mulai sejak muda juga bikin kalian nggak perlu bekerja terus-menerus di masa tua. Bayangin nih, misalnya kalian punya target pensiun nyaman di usia 55 tahun. Nggak perlu pusing bekerja keras lagi untuk bisa mendapatkan uang buat membiayai hidup kalian. Nah, kalau kalian mulai invest sejak usia 20-an, cukup dengan nominal kecil yang rutin ditambah compound interest, kalian bisa ngumpulin dana yang cukup untuk pensiun nyaman. Tapi kalau kalian baru mulai di usia 30-an, let's say 35, maka investasi kalian harus lebih besar per bulan, karena waktu investasi kan lebih singkat. Atau opsi keduanya, ya kalian harus siap bekerja lebih lama, mungkin sampai usia 65. Jadi, mulai investasi sejak dini ini membuat kalian lebih tenang dan bisa menikmati hidup di masa tua. Next, kerugian yang keempat, tidak memanfaatkan keuntungan dari profil risiko muda. Di usia muda, sebenarnya kalian tuh punya keuntungan, yaitu bisa mengambil risiko lebih besar dalam berinvestasi. Karena kalian masih punya waktu yang panjang untuk pulih dari kemungkinan kerugian, kalian bisa mencoba investasi yang lebih agresif, misalnya saham atau properti, yang berpotensi memberikan hasil lebih besar daripada instrumen investasi lain. Kalau kalian menunda investasi sampai usia tua, risikonya harus lebih dikontrol karena waktu untuk pulih itu kan lebih sedikit. Jadi, pilihan investasinya harus yang lebih aman dan cenderung berkeuntungan lebih kecil, kayak misalnya obligasi atau deposito. Nah, investasi di usia muda ini artinya kalian punya fleksibilitas yang lebih besar untuk mencoba-coba berbagai instrumen investasi yang mungkin berisiko tinggi tapi hasilnya menarik. Yang mana itu nggak bisa dilakukan kalau kalian baru mulai invest di usia tua. Menurut salah seorang pakar keuangan terkenal di Amerika, Dave Ramsey, saat masih muda, kita bisa memanfaatkan risiko yang lebih besar karena ada cukup waktu untuk menyeimbangkannya. Jadi misalnya, kalian tertarik beli saham teknologi yang sekarang lagi berkembang pesat tapi fluktuasinya besar. Kalau kalian mulai investasi sejak usia 20-an, kalian bisa bertahan dalam jangka panjang dan menikmati pertumbuhan investasi itu. Tapi, kalau kalian baru mulai invest di usia 50-an misalnya, fluktuasi kayak gini bisa bikin kalian cemas karena kalian kan butuh dana yang stabil dan nggak punya cukup waktu untuk menunggu pasar pulih kalau terjadi penurunan. Jadi, investasi sejak masih muda itu memungkinkan kalian untuk memilih investasi yang sesuai dengan risk tolerance kalian. Lanjut, kerugian yang kelima, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan investasi. Investasi itu kayak skill guys, yang harus dilatih. Sama halnya dengan belajar main alat musik atau olahraga misalnya. Semakin sering kita melakukannya, semakin jago kita dalam memahami pola dan caranya. Nah, kalau kalian menunda investasi, kalian juga kehilangan waktu untuk belajar dari pengalaman dan jam terbang untuk mengasah insting dalam menghadapi naik turunnya pasar. Padahal, punya skill investasi yang bagus itu bisa bikin kalian lebih tenang dan siap menghadapi situasi keuangan yang gak terduga di masa depan. Mulai investasi dari muda itu juga membantu kalian untuk mengetahui gaya investasi mana yang paling cocok buat kalian. Apakah kalian suka yang agresif kayak saham atau justru yang lebih tenang kayak obligasi? Nah, kalau kalian gak mulai dari sekarang, dari sejak dini, kalian bakal ketinggalan momentum untuk belajar dan mengembangkan keterampilan ini. Warren Buffett pernah bilang, the more you learn, the more you'll earn. Artinya, semakin banyak kita belajar, terutama soal investasi, semakin besar peluang kita untuk menghasilkan keuntungan. Memulai sejak dini itu artinya kita punya waktu lebih banyak untuk memahami seluk-beluknya dan jadi lebih pintar dalam mengelola uang tentunya. Misalnya, kalian mulai invest di reksadana saham sejak usia 20-an gitu ya. Nah, di awal mungkin kalian bingung dan kaget saat lihat harganya turun. Tapi lama-lama kalian bakal ngerti kapan waktu yang tepat buat beli dan buat jual.
Pengalaman ini bikin kalian jadi semakin pede dan paham cara kerja investasi. Tapi sebaliknya, kalau kalian baru mulai investasi di usia 40-an misalnya, mungkin kalian bakal butuh waktu lebih lama untuk ngeh cara mainnya gimana. Dan ini bisa menghambat kalian mencapai hasil yang optimal dalam waktu singkat. Jadi, belajar investasi sejak muda itu bikin kalian lebih jago dan lebih siap menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Lanjut, kerugian yang keenam, inflasi menggerus nilai tabungan. Inflasi itu ibarat penjahat yang pelan-pelan menggerus nilai uang kita, guys. Setiap tahun, harga barang dan jasa terus naik kan? Yang artinya, daya beli uang kita jadi semakin turun kalau cuma ditabung tanpa diinvestasikan. Jadi nabung dan investasi itu dua hal yang berbeda ya. Jangan disamain. Misalnya kayak uang 100.000 sekarang mungkin cukup untuk belanja mingguan. Tapi coba lihat ntar 10 tahun lagi. Uang itu bisa jadi cuma cukup untuk beli beberapa barang aja karena kenaikan harga. Nah, investasi bikin uang kalian tetap punya nilai dan bahkan bisa bertambah. Jadi, kalian nggak perlu khawatir daya belinya berkurang. Inflasi tuh memang kecil kalau dilihat per tahun, tapi efeknya bakal terasa banget dalam jangka panjang. Tanpa investasi, tabungan kalian bakal termakan inflasi dan akhirnya malah turun nilainya dibanding saat pertama kali ditabung. Artinya, investasi itu bukan cuma soal meningkatkan uang ya, tapi juga menjaga supaya nilai uang kalian itu nggak termakan inflasi. Katakanlah, misalnya kalian menabung 10 juta di bawah kasur selama 10 tahun gitu ya. Nah, uang itu bakal tetap 10 juta sampai kapanpun. Tapi harga barang ketika 10 tahun lagi kan pasti udah jauh naik daripada sekarang. Sebaliknya, kalau kalian investasikan uang itu di reksadana atau saham yang keuntungannya sekitar 7-10% per tahun, uang kalian bisa berkembang jadi 20 juta lebih dalam 10 tahun. Artinya, investasi itu bukan cuma menambah nilai, tapi juga melindungi uang kalian dari inflasi. Lanjut, kerugian yang ketujuh, kehilangan peluang untuk kebebasan finansial di usia muda. Mulai dari investasi di usia muda itu kayak memberi jalan untuk mencapai financial freedom ke diri kalian sendiri, alias kebebasan finansial, dengan lebih cepat. By the way, kebebasan finansial ini bisa diartikan sebagai kondisi di mana kalian punya uang yang cukup untuk hidup nyaman tanpa harus kerja terus-menerus ya. Dengan begitu, kalian bisa lebih bebas menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kalian sukai, bukan cuma kerja untuk bayar tagihan, bayar kebutuhan hidup, dan segala macam. Kalau investasi ditunda, mimpi kalian untuk hidup tenang di usia 30-an atau bahkan 40-an jadi semakin jauh dan semakin sulit untuk dicapai. Bayangin kalian punya pilihan untuk pensiun lebih cepat atau bahkan bisa mengurangi jam kerja tanpa khawatir soal keuangan. Hal ini kan bisa dicapai lebih cepat kalau kalian mulai investasi sejak dini. Tapi kalau kalian baru mulai di usia 40-an atau bahkan lebih, kebebasan finansial ini mungkin nggak bisa diraih secepat yang kalian inginkan. Artinya, kebebasan finansial itu bikin kalian nggak perlu khawatir lagi ya soal uang di masa depan. Dengan mulai berinvestasi lebih awal, kalian bisa mencapai rasa aman finansial lebih cepat. Kayak misalnya, kalau kalian rutin investasi 1 juta per bulan sejak usia 25 tahun, di instrumen investasi yang return-nya 10% per tahun. Nah, di usia 45 nanti, investasi kalian bisa tumbuh jadi sekitar 1,5 miliar rupiah. Cukup untuk hidup nyaman, dan bahkan bisa jadi tambahan dana buat hal-hal penting lainnya. Tapi, kalau kalian baru mulai invest di usia 35 misalnya, nilai investasi kalian di usia 45 jadi jauh lebih kecil, sehingga kalian harus terus bekerja lebih lama untuk mencapai angka yang sama. Jadi, investasi sejak dini itu bikin kalian bisa lebih cepat mencapai kebebasan finansial dan bisa hidup dengan tenang lebih awal. Lanjut, kerugian yang ke-8, rugi dalam pertumbuhan kekayaan yang signifikan. Dengan memulai investasi lebih awal, itu artinya kalian bisa membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Bahkan, investasi kecil tapi konsisten di usia muda itu bisa tumbuh jadi jumlah yang signifikan seiring waktu. Ketika investasi dimulai sejak awal, uang kalian punya lebih banyak waktu untuk berkembang biak dan bertumbuh. Sementara kalau kalian menunda investasi, kalian kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kekayaan secara maksimal. Perbedaan antara orang-orang yang mulai invest di usia 20-an dan yang baru mulai di usia 30-an tuh bisa gede banget dalam jangka panjang.
Investasi sejak dini itu kayak tanaman yang semakin subur kalau dirawat sejak awal. Nah, menunda investasi berarti kalian kehilangan momentum untuk mencapai nilai kekayaan yang maksimal. Ada satu pepatah Cina yang mungkin kalian udah sering dengar juga ya. Bunyinya, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Sama halnya dengan investasi. Jadi kalau kalian ingin kekayaan kalian tumbuh secara maksimal, semakin cepat kalian mulai berinvestasi, semakin baik hasilnya di masa depan. Sebagai contoh nih, misalnya kalian dan teman kalian sama-sama punya target untuk punya uang sebesar 1 miliar rupiah. Nah, kalian mulai investasi sejak usia 25 dengan return 10% per tahun, sementara teman kalian baru mulai di usia 35. Di usia 50, investasi kalian bisa tumbuh lebih dari 3 miliar, sedangkan teman kalian mungkin masih berada di angka 1 miliar atau bahkan kurang. Jadi, investasi sejak muda itu membuka peluang bagi kalian untuk pertumbuhan kekayaan yang lebih besar dalam jangka panjang, sehingga tujuan finansial besar lebih mudah kalian capai. Next, kerugian yang ke-9, terbatasnya dana untuk menghadapi keadaan darurat. Investasi itu juga bisa berfungsi sebagai pengaman ya untuk kondisi darurat, kayak misalnya ketika kalian kehilangan pekerjaan, biaya medis, atau kejadian gak terduga lainnya. Kalau kalian gak mulai investasi dari awal sejak dini, kalian mungkin gak punya cukup cadangan dana saat situasi darurat muncul. Akibatnya, kalian jadi harus ngutang, atau jual aset, atau bahkan mengorbankan kebutuhan utama kalian. Nah, memulai investasi sejak dini artinya kalian punya lebih banyak waktu untuk membangun dana cadangan atau dana darurat. Jadi ketika ada masalah, kalian udah siap dan gak panik. Dan yang paling penting, dana darurat itu bukan buat keinginan ya guys, tapi buat perlindungan dari utang di saat krisis. Misalnya, kalian mendadak sakit dan butuh biaya pengobatan yang lumayan besar. Kalau kalian punya investasi yang sudah berkembang, kalian bisa menggunakan hasil investasi itu tanpa harus mengandalkan kartu kredit atau pinjaman kan? Tapi sebaliknya, tanpa investasi, kalian mungkin terpaksa ngutang atau malah harus menunda pengobatan. Jadi, investasi sejak dini itu juga membantu kalian untuk punya pegangan ya, untuk menghadapi situasi-situasi yang gak terduga kayak gini. Lanjut, kerugian yang ke-10, menghadapi stres finansial yang lebih tinggi di masa depan. Kita semua paham ya, kesehatan mental dan keuangan itu saling berhubungan satu sama lain. Ketika kalian punya pegangan keuangan yang kuat, hidup kalian pasti jadi lebih tenang. Tapi, kalau kalian gak invest sejak dini, kalian bakal lebih rentan merasa stres soal keuangan di masa depan, terutama saat mendekati usia pensiun. Tanpa investasi, ketidakpastian soal biaya hidup dan kebutuhan di masa tua itu bisa jadi beban pikiran yang besar. Tapi sebaliknya, dengan memulai investasi dari sekarang, kalian bakal lebih siap dan punya rasa aman finansial. Jangan lupa bahwa uang itu adalah salah satu sumber stres utama di hidup kita. Jadi, kalau kita bisa merencanakan keuangan kita sejak awal, tekanan yang kita rasakan bisa jauh berkurang. Bayangin nih, kalian udah di usia 50-an dan baru sadar kalau belum punya dana pensiun yang cukup. Stres karena keuangan jadi meningkat karena kalian harus kejar target dana dalam waktu yang lebih singkat. Tapi, kalau kalian mulai investasi di usia 20-an atau 30-an, kalian bisa lebih tenang karena dana pensiun udah terkumpul pelan-pelan dan siap dipakai. Jadi, investasi sejak muda itu juga membantu kalian mengurangi beban pikiran finansial ya di masa depan. Next, kerugian yang ke-11, terbatasnya sumber pendapatan di masa depan. Investasi itu bukan cuma soal mengembangkan uang aja guys, tapi juga bikin kalian punya sumber penghasilan tambahan di masa depan nanti, yang biasanya disebut passive income atau pendapatan pasif. Pendapatan pasif ini bisa berupa dividen dari saham, capital gain atau keuntungan dari jual beli aset, atau penghasilan dari properti misalnya. Semakin awal kalian berinvestasi, semakin besar peluang kalian untuk menikmati pendapatan pasif ini di masa depan nanti. Jadi, kalau kalian baru mulai invest di usia yang udah cukup tua, kesempatan untuk menikmati hasil pendapatan pasif ini jadi lebih sedikit. Hasilnya, kalian bakal bergantung sepenuhnya pada pendapatan aktif alias gaji atau upah, dan mungkin sulit untuk mencapai kebebasan finansial.
Pendapatan pasif dari investasi itu penting karena bisa jadi cadangan penghasilan kalau kalian udah nggak produktif lagi atau pengen pensiun lebih cepat. Misalnya, dengan punya pendapatan pasif, kalian bisa tetap menikmati pemasukan tanpa harus kerja terus-menerus. Jadi, hidup kalian lebih santai dan nyaman. Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad mengatakan bahwa rahasia menuju kebebasan finansial adalah kemampuan kita untuk mengubah penghasilan dari pekerjaan jadi penghasilan pasif. Nah, dengan investasi sejak dini, kalian bisa punya pendapatan pasif dengan lebih cepat dan memanfaatkannya di masa depan nanti. Misal, kalian sejak usia 20-an udah mulai beli saham perusahaan yang rajin bagi-bagi dividen. Nah, setelah beberapa tahun, dividen yang kalian terima itu bisa membantu kalian membayar biaya hidup, bahkan mungkin bisa jadi tambahan uang saku setiap bulan. Tapi, kalau kalian baru mulai di usia 40-an misalnya, jumlah dividen yang kalian kumpulkan mungkin nggak seberapa karena waktu yang lebih singkat. Investasi dari awal ini bikin kalian punya sumber penghasilan tambahan yang bisa diandalkan tanpa harus bekerja keras terus-menerus. Next, kerugian yang ke-12, terbatasnya kemampuan diversifikasi investasi. Diversifikasi itu kayak menyebar risiko, guys. Kalau kalian invest di berbagai jenis aset, misalnya saham, obligasi, properti, atau reksadana, risiko yang kalian hadapi jadi lebih terkendali karena kerugian dari satu aset bisa tertutupi oleh keuntungan dari aset lain. Semakin dini kalian mulai berinvestasi, semakin banyak kesempatan untuk coba-coba dan menyeimbangkan portofolio dengan lebih baik. Tapi kalau kalian terlambat mulainya, misalnya baru di usia 40-an, kalian cenderung lebih hati-hati dan hanya memilih investasi yang lebih aman. Padahal aset-aset yang risikonya rendah itu biasanya return-nya lebih kecil. Salah seorang investor saham legendaris di Amerika, Peter Lynch, pernah bilang kayak gini, "Know what you own and know why you owned it." Artinya, dengan mulai lebih awal, kalian bisa pelajari setiap jenis investasi dan tahu kenapa kalian memiliki investasi itu. Ini membuat diversifikasi jadi lebih efektif karena kalian punya pemahaman lebih dalam dan waktu untuk belajar dari pengalaman kalian. Misalnya, kalian mulai invest di usia 25 tahun. Kalian punya banyak waktu untuk belajar diversifikasi, sehingga kalian bisa menaruh sebagian di saham, sebagian lagi di reksadana, terus juga sisanya di obligasi misalnya. Kalau terjadi krisis ekonomi, meskipun saham lagi turun, keuntungan dari obligasi bisa membantu menyeimbangkan kerugian kalian. Sementara, kalau kalian baru mulai di usia 40-an, kalian mungkin hanya berani main di obligasi atau di deposito yang return-nya lebih rendah, sehingga potensi untuk mengembangkan dana lebih besar jadi terbatas. Lanjut, kerugian yang ke-13, kehilangan kesempatan memanfaatkan investasi jangka panjang. Beberapa produk investasi kayak obligasi dan deposito jangka panjang, itu kan menawarkan keuntungan maksimal kalau disimpan dalam waktu tertentu. Nah, kalau kalian mulai invest dari sejak masih muda, kalian punya waktu untuk menunggu dan menikmati hasil maksimal dari produk-produk seperti ini. Tapi, kalau kalian mulai investasinya terlambat, kalian bakal merasa terburu-buru untuk mencairkan investasi. Jadi, nggak bisa menikmati keuntungan yang optimal dari investasi jangka panjang itu. Ada salah satu quote yang cukup terkenal di dunia investasi, yaitu "Investing is a marathon, not a sprint." Artinya, investasi itu butuh waktu untuk berkembang, dan semakin awal kita memulai, semakin besar hasil yang bisa dinikmati tanpa harus terburu-buru. Bayangin misalnya kalian investasikan uang di deposito berjangka selama 10 tahun di usia 25. Setelah 10 tahun, bunga yang kalian dapatkan itu akan lebih besar dibandingkan investasi jangka pendek. Tapi, kalau kalian baru mulai invest di usia 40-an misalnya, menunggu 10 tahun mungkin terasa lama, sehingga kalian cenderung memilih investasi jangka pendek dengan hasil yang nggak seberapa. Jadi, mulai investasi sejak dini itu bikin kalian bisa memanfaatkan produk-produk jangka panjang tanpa harus cemas soal waktu. Lanjut, kerugian yang ke-14, kehilangan kesempatan untuk punya aset bernilai tinggi. Investasi, terutama di bidang properti atau aset berharga lainnya, pastinya butuh modal besar dan waktu untuk bertumbuh nilainya. Semakin cepat kalian memulai, semakin besar peluang untuk punya aset bernilai tinggi yang bisa terus meningkat seiring waktu.
Misalnya harga properti cenderung naik setiap tahun kan. Jadi kalau kalian mulai investasi sejak masih muda, kesempatan untuk punya rumah atau tanah jadi lebih besar. Tapi kalau kalian terlambat, harga properti mungkin udah nggak terjangkau lagi. Dan kalian jadi kehilangan peluang untuk punya aset yang berpotensi jadi sumber kekayaan di masa depan. Artinya, mulai berinvestasi sejak dini itu bikin kalian punya lebih banyak peluang untuk menambah kekayaan seiring waktu. Misalnya, kalian mulai menabung dan investasikan uang untuk beli properti sejak usia 20-an. Nah, dengan cara ini, di saat usia 30-an, mungkin kalian udah punya rumah sendiri dan nilainya udah naik. Tapi kalau kalian baru mulai invest di usia 40-an, harga properti mungkin udah jauh naik. Dan kesempatan kalian untuk punya aset bernilai tinggi ini mungkin udah sulit untuk dicapai. Jadi, investasi dari muda itu bikin kalian lebih siap ya untuk memanfaatkan peluang aset berharga ini. Dan, apakah ada kata terlambat untuk berinvestasi? Well, sebenarnya dalam hal investasi itu nggak ada kata terlambat ya. Memang semakin cepat kita mulai, hasilnya semakin optimal karena waktu adalah faktor penting dalam investasi. Tapi meskipun baru mulai di usia yang lebih tua, investasi itu tetap bisa membantu mengamankan keuangan kita di masa depan. Setiap langkah kecil menuju investasi itu adalah kemajuan, dan bahkan investasi yang dimulai telat sekalipun masih bisa memberi hasil yang positif. Kalau kalian baru sadar pentingnya investasi di usia 30-an, atau 40-an, atau bahkan 50-an, itu bukan berarti terlambat banget ya. Fokus utama kalian mungkin jadi beda. Misalnya lebih banyak di produk-produk yang aman atau dengan risiko yang rendah. Tapi intinya, investasi itu tetap membantu kalian membangun dana pensiun, terus juga mempersiapkan dana darurat, atau bahkan mengembangkan dana untuk kebutuhan di masa depan. Yang penting, kalian gak pernah menyerah hanya karena ngerasa terlambat. Karena semakin lama kalian menunda, maka semakin besar peluang kalian untuk kehilangan kesempatan berinvestasi. Misal, kalian baru mulai invest di usia 40-an dan memutuskan untuk invest di reksadana atau obligasi. Hasilnya mungkin gak sebesar kalau kalian mulai dari usia 20-an ya. Tapi tetap aja, itu akan membantu menambah tabungan pensiun kalian dan memberikan keamanan finansial dengan lebih baik daripada kalau misalkan kalian gak invest sama sekali. Kalau kalian tetap konsisten dan disiplin, investasi yang baru dimulai di usia berapapun itu bakal tetap membantu kok untuk mencapai tujuan finansial kalian, meskipun gak secepat kalau kalian mulai dari muda. Jadi, walaupun udah lewat masa muda, jangan jadikan itu alasan untuk gak mulai investasi ya guys. So, dari semua kerugian tadi, udah kebayangkan kenapa investasi itu lebih baik dimulai dari sekarang, sejak dini? Gak ada kata terlambat dalam investasi. Tapi semakin cepat kalian mulai, semakin besar hasil yang bisa kalian raih. Mulailah dari yang kecil-kecil, dari apa yang kalian punya sekarang, dan lihat dampaknya nanti di masa depan. Karena investasi itu bukan cuma soal uang, tapi soal bagaimana kalian menyiapkan masa depan yang lebih stabil dan bebas finansial. Jangan tunggu nanti-nanti, karena setiap langkah kecil sekarang itu bisa bikin perubahan besar untuk masa depan kalian. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih ya udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.